Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masuk di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Share screen berikutnya adalah masuk ke time value of money. 5 hal apa sih pengertian dari TVOM atau time value of money? Nah, ada kaitannya dengan istilah-istilah di TVOM itu. Ada compounding dan interest. Compounding itu bunga majemuk, sedangkan interest itu adalah bunga biasa. Nah, nilai compounding dari bunga majemuk dari ansuran tahunan, data tahunan. Ada present value nilai sekarang dari pendapatan tahunan. Kita masuk di berikutnya pengertian. Jadi konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan cash flow atau aliran kas. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value. Hal ini disebabkan karena adanya faktor bunga. Konsep nilai waktu dari uang, di mana nilai uang yang akan diterima sekarang, jadi nilai uang yang kita terima sekarang itu lebih besar nilainya dibandingkan nilai uang yang akan diterima di masa mendatang, future value. 5 tahun yang lalu ya, dari harga satu mangkok bakso adalah 5.000. Ya, 5 tahun lalu ketika kalian SMA barangkali atau SMP, kelas 1 SMA ini. Itu harganya 5.000. Tapi sekarang itu harganya sudah 13 atau 14.000. Jadi ada kenaikannya berapa itu? Katakanlah 8.000. Itulah pentingnya nilai uang dari sekarang. Apa yang menyebabkan meningkatnya nilai uang tadi atau menurunnya nilai uang? Nilai uang kita yang menurun sesungguhnya. Jadi 5.000 yang lalu kita sudah bisa dapat satu mangkok bakso 5 tahun yang lalu. Nah, kalau kita sama pacar kita makan bakso yang lalu itu 5 tahun lalu itu cukup 10.000 sudah bisa makan sama pacar kita. Tetapi kalau punya 10.000 sekarang tidak bisa lagi makan satu mangkok. Jangankan sama pacar kita, sama kita aja itu nggak bisa lagi. Jadi dibagi 2. Jadi nilai uangnya menurun. Harganya naik. Apa yang menyebabkan? Faktor bunga. Nah, dalam perhitungan keuangan ini penting sekali kita menggunakan konsep yang disebut present value dan future value. Itu berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Ada 3 alasan utama perlunya memperhatikan nilai waktu uang atau time value of money tadi. Ada opportunity cost, ada risk, dan ada inflation. Opportunity cost itu biaya atas hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih besar akibat telah terpilihnya satu jenis bisnis tertentu. Itu adanya ketidakpastian, uncertainty, ketidakpastian. Kondisi ekonomi di masa mendatang. Dan ada inflasi, naiknya harga barang dan turunnya nilai uang. Inilah 3 faktor utama yang menyebabkan perlunya kita memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Contoh opportunity cost. Kalau kita misalnya saat ini ya, kalau kita punya uang 1 juta, kita tabung di bank, maka 1 tahun uang kita itu dengan bunga katakanlah 10% per tahun, bunga tabungan, maka berikutnya uang kita naik.
Tapi kalau kita tidak di bank, kita gunakan usaha, kemungkinan bisa di atas 10% dari returnnya. Bisa juga di bawah 10% returnnya tadi. Tingkat bunganya. Return itu tingkat pengembalian. Jadi tadinya hanya 1 juta, kemudian dengan bunga ditambah bunga itu kira-kira 1.200.000 tahun depan uang yang 1 juta tadi. Tapi kalau uang kita tadi 1 juta kita tidak tabung di bank, kita beli misalnya berdagang, ya malah kemungkinan hasilnya bisa lebih dari 1.200.000. Bisa 1.500.000, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Atau malah bisa tidak sampai ke situ. Nah, kalau saya simpan di bank berarti saya sudah kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari 1,2 saja. Itu namanya opportunity cost. Nah, risk itu ketidakpastian. Nah, karena itu orang misalnya ketika harga-harga apa yang naik itu, harga-harga apa kemarin masker itu ya naik kan sedemikian rupa. Tidak pernah ada orang yang menyangka bahwa suatu saat itu harganya bisa berkembang jadi 10 ribuan satu lembar. Ya karena ada kebutuhan yang mendadak meningkat sehingga kemudian tidak ada yang bisa pastikan itu. Nah, uncertainty, ketidakpastian. Termasuk juga misalnya bencana wabah COVID itu juga, itu tidak pernah kita pikirkan itu. Nah, itulah bagi orang-orang keuangan penting sekali memperhatikan 3 hal ini yang menyebabkan arti penting dari time value of money, nilai waktu dari uang. Kemudian inflasi, tadi naiknya harga barang dan turunnya nilai uang. Ya, itu kira-kira. Harga-harga itu selalu naik. Kemudian beberapa istilah dalam time value of money itu. Ada bunga sederhana, interest. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi ada kompensasi kalau uang kita simpan, 1 juta kita simpan di bank dengan bunga tadi 10% per tahun, maka itulah kompensasi. Itu disebut interest atau bunga. Ada bunga sederhana, adalah bunga yang dibayarkan, dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Kemudian ada juga nilai yang akan datang, future value. Future value itu atau terminal value adalah nilai uang yang akan datang dari satu jumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang yang dievaluasi dengan satu tingkat bunga tertentu. Dan ada lagi istilah bunga majemuk atau compounding. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Jadi bunga berbunga istilahnya orang sekarang. Hasil bunganya yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya. Jadi bunga. Nah, itulah kemudian muncul itu riba bagi ekonomi syariah. Dan nilai sekarang present value. Nah, present value atau nilai sekarang merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari satu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Jadi uang yang akan kita terima di masa mendatang itu kita nilai berapa nilainya dengan menggunakan diskon faktor atau bunga tadi. Kalau bunganya 10% ya diskon faktornya 10%. Berarti nilai Rp1 di masa yang akan kita terima itu di masa sekarang lebih kecil nilainya dari Rp1. Dan annuity atau anuitas adalah satu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Ada 2 macam anuitas, ada ordinary annuity dan ada due annuity.
anuitas biaya biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa atau anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Jadi contohnya gini anuitas itu. Misalnya kita menyimpan uang kita 1 tahun lah atau beberapa puluh tahun ke depan. 1 juta kita sekarang bunganya 10%, berarti tahun depan 1.100.000. 100 itu adalah bunganya misalnya. Nah, tahun depannya begitu lagi, 100, 1.100.000. Tahun depannya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu. Kalau anuitas yang kedua adalah anuitas jatuh tempo atau due annuity. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka rangkaian tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Compounding dan interest. Tadi bunga majemuk dan tingkat bunga. Ini keterangannya itu compounding bunga majemuk digunakan untuk menentukan nilai uang di masa mendatang atau future value jika nilai uang sekarang present value diketahui. Interest atau bunga digunakan untuk menentukan nilai uang di masa sekarang present value jika dinilai di masa mendatang future value diketahui. Nah, ini ada contoh compounding atau bunga majemuk. Si A mempunyai uang 1 juta, ditabung di bank dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa nilai uang A pada tahun ketiga? Nah, di tahun pertama itu nilai awalnya 1 juta. Bunganya ditambahkan, berarti nilai akhir tahun pertama itu 1.080.000. Nilai akhir tahun pertama itu 1.080.000 menjadi nilai awal tahun di tahun kedua, tahun berikutnya. Dan seterusnya. Sehingga kalau si A tadi tidak mengapa-apakan uangnya selama 3 tahun, maka uangnya dan 1 juta akan berkembang menjadi 1.259.710. Kalau kita menggunakan formula untuk compounding interest bunga majemuk tadi, nah ini dia. Jadi jawaban itu ada 2 macam. Untuk perhitungan future value dengan menggunakan sistem compounding atau bunga majemuk untuk berbagai periode dapat digunakan formula PV FV future value sama dengan present value dikalikan 1 ditambah I, itu interest. Kemudian pangkat N, di mana itu FV itu future value, PV adalah present value, I interest atau bunga, N periode tahun. Nah, perhitungan uang si A tadi dengan menggunakan formula di atas, FV sama dengan 1 juta dalam kurung saat dikalikannya 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Nah, jadi kalau diuraikan terus 1 juta dikalikan dengan 1,08 pangkat 3. Kalau kita pangkat 3 108 itu dapatnya 1.025.997. Hasilnya 1.025.900. Sama dengan hasil perhitungan biasa. Nah, nilai future value itu, nilai itu N1 ini dapat juga dilihat pada tabel appendix. Biasanya di buku-buku keuangan ada tabel untuk berkaitan dengan future value. Ada anuitas, ada future value, ada present value. Nanti saya kasih lihat tabelnya. Itu di buku-buku manajemen keuangan itu banyak itu tabel-tabel itu. Tapi menghitung-hitungnya juga bisa. Nah, kemudian contoh tadi compounding bunga majemuk, contoh bunga sederhana. Jadi bunga sederhana, berapa besarnya nilai sekarang atau present value dari uang sebesar 1.262 pada akhir tahun keempat dengan menggunakan dasar bunga majemuk 6%. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, formulanya itu
atau rumus untuk menghitung present value itu adalah present value sama dengan future value dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Sehingga present value nilai sekarang dari 1.262.000 pada akhir tahun keempat itu menjadi hanya 1 juta. Sekarang masuk di nilai compounding dari annuity. Annuity atau deretan series pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama jumlah periode tertentu. Misalnya A menabung 1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga majemuk 6% per tahun. Berapa jumlah majemuk atau compound sum dari tabungan tersebut? Jadi di tahun 0 itu dia menabung 1 juta. Di tahun 1 ya ini ada perhitungannya tahun pertama ya ini 1 juta. Tahun kedua 1 juta itu sudah ada bunganya. Di tahun keempatnya nanti 2, begitu juga 3 dan seterusnya sampai tahun kelima. Sehingga jumlah jumlah majemuknya adalah dari 1 juta tadi setelah 4 tahun itu jumlahnya 4.375.000. Tingkat bunga yang keempatnya ini 10,6. Ini yang ketiga itu 1124. Nah, formulanya ini SN sama dengan R itu ada formula. SN itu jumlah majemuk atau compound sum. R itu penerimaan secara periodik dan N panjangnya annuity, jumlah tahun. Nah, sehingga dapatnya 4.375.000. Nah, kalau misalnya kita contoh tabel jumlah majemuk dari annuity itu dari 1 perak, 1 rupiah untuk N tahun. Jadi 4 tahun ini tadi, tahun keempat kita lihat di berapa persen. Nah, persennya 6%, sehingga 4.375. Dikalikanlah 1 juta, itulah tadi angka itu. Jadi tabel ini ada, upayakan dapat itu di buku-buku manajemen keuangan yang bagus. Ya, seperti di bukunya Bambang Rianto itu ada, Suatusnan ada. Kalau buku saya tidak ada ini tabel ini. Tetapi kalau menghitung present value, saya bisa nanti caranya bisa memberitahu. Tapi nanti masuk di capital budgeting. Nah itu, jadi ini baru dari tabel. Ini saya ambil dari tabel appendix 2 annuity itu. Kemudian present value begini menghitungnya. Misalkan bank menawarkan annuity atau pembayaran tahunan kepada kita selama 4 tahun. Dari 1.000 setiap tahun dengan dasar bunga 6%. Berapa nilai sekarang dari jumlah yang akan kita terima? Jadi tahun pertama kita hanya menerima 943. Di tahun kedua itu untuk yang 1.000 itu tinggal nilainya hanya 890. Tahun ketiga 840 dan tahun keempat itu 79. Sehingga mestinya kita 4 juta itu yang akan kita terima selama tahun-tahun itu, tapi karena ada bunga maka nilainya bukan 4 juta tetapi hanya bukan 4.000, 1.000, tetapi hanya nilai sekarangnya hanya 3.460, tidak sampai 4.000 nilainya itu. Atau ini juga tadi sama, harga dulu itu sekarang Honda ya, Honda 11 juta. Minggu di 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu tidak bisa lagi harga itu. Ada unsur bunga, ada present value nilai sekarang, lebih kecil nilainya yang akan uang yang sebesar uang ke depannya. Nah, formula annuity-nya juga bisa dilihat ini, annuity itu dibagi-bagi menggunakan rumus itu. Nah, sedangkan tabel present value-nya seperti ini. Tidak ada ya, tadi angka 1.000 yang dibayarkan terima itu hanya akan menjadi kalau bunganya 6% berarti 3.465. Tidak 4.000 tapi hanya dapat 3.465. Kalau kita lihat rumusnya.
Kira itu kuliah kita berkaitan dengan time value of money. Saya akan tutup share screen ini, kemudian saya buka diskusi. Saya persilakan langsung saja kalau ada yang ingin bertanya. Dari Sarni, ketika kita berbicara mengenai perbankan dan kita mendeposit uang di bank, mengapa jumlah bunga yang diterima dalam pengambilan 3 bulan lebih sedikit dibanding penerimaan bunga dalam periode 6 bulan? Yaitu karena ada waktu, nilai waktu dari uang, time value of money. Ini bidik misi ya? Ya, begitu kira-kira. Jadi, karena kalau lama-lama mengendap, maka kita dapat kompensasi dari bank. Biasanya bunganya lebih tinggi dibanding, ya katakanlah deposito. Kalau kita mendeposito itu lebih tinggi tuh bunga yang kita terima dibanding dengan kita hanya menabung. Menabung itu kan setiap bulan bisa kita ambil. Tapi kalau deposito misalnya 6 bulan ya nggak bisa kita ambil selama 6 bulan itu. Sehingga besaran kompensasinya bunganya lebih tinggi deposito dibanding dengan tabungan. Itu untuk Sarni. Rafika, bagaimana mengimplementasikan dari time value of money? Ya, nanti di dalam implementasinya ini perhitungannya dalam analisa capital budgeting atau penganggaran modal. Biasanya kalau misalnya ada juga nanti mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, kita menghitung layak atau tidaknya, menguntungkan atau tidaknya satu usul investasi. Jadi kalau kita mau menginvestasi, maka faktor menginvestasikan uang kita, maka faktor time value of money menjadi penting untuk kita bicarakan. Itu kira-kira. Ya, ada yang lain? Saya silakan. Oke, Muhammad Ilham. Pak, mengapa nilai tukar rupiah melemah dibandingkan dolar? Standar ini, jadi namanya ada kurs valuta asing. Jadi perbandingan antara harga dolar dengan harga rupiah. Kenapa melemah terus nilainya? Ya karena perekonomian kita tidak stabil. Sementara barangkali perekonomian Amerika itu cadangan devisanya kuat. Kita ini cadangan devisa kita itu lemah, artinya kurang. Sementara kita impor terus. Nah, kita mau impor itu bayar dengan kurs tadi, cadangan itu tadi. Jadi cadangannya menipis. Nah, kalau kita masih mengimpor terus, berarti cadangan itu bisa habis. Nah, apa boleh buat? Pinjam. Mempinjam bayar bunga. Sehingga ya nilai rupiah semakin itu. Jadi semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi, biasanya ekspor. Seandainya ekspor kita banyak, maka dolar kita pasti banyak, cadangan devisa kita banyak. Nah, harga dolar akan turun. Sekarang harga dolar itu kalau nggak salah ya main 15-an. 1 dolar itu 15.000. Itu naik. Itu kenapa? Ya karena kita butuh bahan baku yang diimpor dari luar negeri, ya bayarnya pakai dolar. Ya cadangan devisa tadi yang diambil. Nah, cadangan devisa itu bisa bertambah manakala kita melakukan ekspor. Indonesia ini melakukan ekspor yang banyak. Ekspornya lebih besar daripada impornya, pasti cadangan devisa kita akan semakin naik. Tapi sebaliknya kalau impornya banyak, sementara ekspornya sedikit, ya pasti kita cari dolar kan. Kita butuh dolar. Nah, kalau kita butuh dolar, begitu banyak demand, permintaan akan dolar, maka dolar akan naik. Rupiah turun jadinya. Jadi kalau mau kita banyak cadangan devisa, ya kita lebih banyak mengekspor kebanding mengimpor. Saya kira itu ada di buku kami Manajemen Keuangan Internasional itu, adalah Prof. Buyung Sarita, Dr. Sriwiyati Maharani dan saya. Itu bisa e-book itu bisa dicari, di download itu ya. Nah, itu kaitannya dengan tadi kurs. Ada kami bahas di situ.
silakan, itu gratis ya, di download. Jadi Anda mendownload, mengunduh beberapa buku itu yang terutama yang gratis silakan. Tapi kalau berbayar juga ya silakan bayar kemudian. Caranya bagaimana saya kira penting. Jangan terbatas pada buku kami ini. Arman Maulana, Pak, mengapa konsep time value of money penting dalam capital? Iya, karena itulah ukuran untuk menentukan tingkat bunga tadi yang kita hitung itu, konsep time value of money. Itu menjadi hurdle rate. Jadi hurdle rate itu adalah tingkat bunga pembatas untuk menentukan untung atau tidak dilakukannya investasi tadi. Ya, saya kira capital budgeting barangkali disampaikan di keuangan 2 nanti. Atau mudah-mudahan nanti saya lihat juga apanya, siapa tahu ada ditampilkan di meja keuangan 1 ini. Ya, saya akan bahas itu dengan baik ya, saudara. Tadi siapa tadi? Arman Maulana. Atau kalau kamu lihat ini di e-booknya saya itu juga ada juga itu PowerPoint manajemen keuangan, ada semua itu, silakan diambil. Nah, Herman, Pak, apakah dengan berkembangnya nilai uang ini tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan atau bank? Iya, ya akan menimbulkan itu. Makanya usaha ini harus kita lakukan, berpikir dengan baik, menganalisisnya dengan baik. Ya, tadi tugas-tugas Anda juga itu sesungguhnya saya ingin Anda berpikir dengan baik. Oh, begini pertumbuhan. Jadi bukan hanya menghitung, tetapi apa yang menyebabkan dia bertumbuh. Elemen apa di tahun berapa dia mengalami pertumbuhan ataupun penurunan. Sehingga setelah kita punya alat analisis yang cukup, kita bisa memberi saran kepada perusahaan untuk memperbaiki. Itu Herman. Kemudian Muhammad Ilham, apakah kenaikan nilai mata uang Indonesia dari tahun ke tahun akan berdampak besar bagi ekonomi perusahaan kecil ya ekonomi? Saya kira kenaikan ya kalau dia bertumbuh. Kalau nilai uangnya kita bertumbuh baik, maka UMKM juga akan bisa menjadi baik. Sebaliknya kalau nilai uang kita turun menerus, maka itu bala bisa gulung tikar itu UMKM-nya. Saya kira. Ya, tingkat pertumbuhan ekonomi juga itu tadi. Kalau masih minus ya saya kira UMKM agak kelabakan. Meskipun tidak sekelabakan usaha besar. Usaha besar yang lebih banyak kelabakan itu. Ya, saya sudah jawab semua. Kuliah ini terakhir Ilham ini, sehingga nanti Anda ya, jadi kalau mau lihat lagi kembali dirinya ya silakan subscribe aja saya punya channel YouTube itu, dan akan muncul semua kuliah-kuliah kita dan kuliah saya di tempat lain juga seperti itu saya kira. Dan kuliah kita saya kira hari ini saya tutup dengan ucapan mohon maaf jika ada kekeliruan saya. Dan itu yang mampu saya jelaskan kepada saudara berkaitan dengan time value of money. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.